Bapak sebenarnya masih ada ruang untuk melakukan pemangkasan mungkin tidak di bulan ini, tapi mungkin di bulan-bulan berikutnya selama masih ada di kuartal 1 2025. Apalagi kalau kita melihat sebenarnya data di Januari ini kan deflasi untuk Indonesia dan juga kemungkinan adanya Lebaran dan juga bulan suci Ramadan ini kan di kuartal 1 2025 juga begitu yang mungkin akan meningkatkan konsumsi. Betul. Jadi dengan kondisi saat ini dan mereka juga sudah melakukan cut anyway kemarin, anak ya. Jadi mereka punya room untuk cut itu luas karena kan inflasi sangat rendah lah dibandingkan dengan mungkin dari target BI itu ada di koridor bawah dari target inflasi BI gitu ya. Kita mungkin di bawah 2 saat ini kan inflasi. Sementara BI kan mungkin dari 1,5 sampai ke 3,5 gitu ya targetnya. Nah dengan kondisi seperti itu tuh mereka punya room. Tapi di sisi lain mereka juga tidak ingin terjadi pelemahan rupiah ini secara signifikan. Nah Ramadan dan Lebaran gitu ya, festive season biasanya juga introduce inflasi. Tapi untungnya itu berdekat-dekatan dengan panen raya juga gitu. Jadi supply-nya juga akan banyak. Tapi tetap itu akan ada. Jadi mungkin makanya saya katakan mungkin 60% lebih untuk berjaga-jaga gitu ya. Tapi kalau dia melihat bahwa kondisi relatively aman bisa dilanjutkan dengan cut kedua bisa saja gitu. Another cut. Cuma saya lebih cenderung pada pause sih, Anneke, dan mereka akan melihat setelah festivity season ini lewat, apa yang selanjutnya mereka bisa lakukan. Harapannya pada saat itu kondisi Amerika pun sudah clear, the Fed sudah bisa mengambil keputusan gitu ya untuk melanjutkan arah penurunan suku bunga. Baik, Pak Lewan, kalau misalnya kita melihat kemungkinan kebangkitan konsumsi yang cukup tinggi di kuartal 1 ini karena memang bulan suci Ramadan dan Lebaran ini akan terjadi di kuartal 1, lalu bagaimana dengan kuartal-kuartal berikutnya apalagi di tengah volatilitas ini? Apakah kita masih bisa mengharapkan 3 kuartal berikutnya lagi untuk bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita yang tentunya akan memberikan persepsi positif bagi investor? Ya, betul. Jadi gini Anneke, source of growth dari GDP kita itu kan sebetulnya 60%-nya konsumsi domestik ya, gitu. Nah ini yang orang rely on acara festivity dan sekarang Ramadan sama Lebarannya geser di quarter 1 gitu ya. Terus lalu sisanya gimana? Nah sebetulnya kan dengan kebijakan pemerintah saat ini yang memang didesain ya untuk mencapai aspirasi pertumbuhan 8% di 2029 itu banyak melibatkan sisi consumption domestik dan industri turunannya. Misalnya salah satunya makan siang bergizi ini kan banyak arah sebetulnya gitu ya yang menjadi trickle down effect dari program tersebut. Nah ini yang saya pikir bisa jadi sumber juga untuk pertumbuhan di Indonesia. Nah aspirasi lain untuk 8% ini juga muncul dari sisi manufaktur ya dengan downstreaming Anneke. Ini juga terus didorong gitu ya sehingga memberikan tambahan pertumbuhan juga buat ekonomi Indonesia. Jadi mungkin kita sekarang cara melihatnya adalah betul bahwa musim festivity ini maju gitu ya dan tapi arah untuk menuju aspirasi 8% ini juga menjadi sumber dari pertumbuhan untuk Indonesia ya going forward gitu. Sebab kalau misalnya memang tidak digerakkan, kita rely on dengan kondisi-kondisi tradisional yang ada dari ekonomi kita gitu ya, akan sulit gitu. Karena kalau memang mau ke 8%, di 2026 kita harus topes 5%-nya mungkin dekat-dekat ke 6% gitu ya. Lalu di 2027-2028 itu juga sudah mengarah ke 7%. Kalau enggak ya kita akan jalan di tempat saja Anneke. Baik, lalu strategi rebalancing dari Mandiri Manajemen Investasi seperti apa Pak dengan adanya kondisi-kondisi seperti ini? Ini untuk equity fund atau untuk fixed income fund?
Untuk equity dan fixed income Oh tentunya. baik, Apalagi kita sudah melihat juga ada dana asing ke pasar obligasi SBN begitu ya. ya, obligasi pemerintah baik. Untuk fixed income, mungkin saya mulai dengan fixed income dulu karena akan jadi dasar untuk equity juga. View kita sebetulnya tetap bullish gitu ya, dan kita melihat bahwa real return kita itu salah satu yang tertinggi, tidak hanya di kawasan tapi mungkin di dunia dibandingkan dengan negara-negara yang punya stability politik ya, gitu. Inflasi kita rendah, terus obligasi atau obligasi pemerintah 10 tahun kita sempat menawarkan yield di 7% gitu ya. Itu sesuatu yang menarik. Sorry. Di equity kita melihat sektor-sektor seperti konsumsi domestik gitu ya, staple food, lalu healthcare, sesuatu yang menarik untuk kita koleksi. Sementara di sisi lain mungkin kita saat ini netral untuk banks gitu ya. Tapi ketika valuasinya sudah cukup menarik, kita pun akan mengkolek gitu ya. Jadi memang harganya kemarin cukup mahal, makanya kita neutral gitu ya. Tapi kalau ada diskon, banks adalah sesuatu yang menarik karena proksi atas pertumbuhan ekonomi. Yang kita masih coba hindari Anneke adalah mungkin basic material, terutama semen ya, gitu. Karena ya kita masih nunggu nih 3 juta rumah ini dampaknya gimana gitu ya. Bisa signifikan nggak ngedongkrak gitu ya. Tapi memang semen has been laggard performance-nya for the past 3-4 years gitu. Jadi memang itu kita hindari. Nah, yang lainnya lagi yang kita juga perhatikan gitu ya, dan mungkin kita bisa melihatnya sebagai another alternatif gitu ya untuk kita berinvestasi, mungkin yang terkait dengan downstreaming gitu ya, yang nikel producer gitu, itu kita gradually kita perhatikan gitu ya, dan kalau memang trennya ke arah yang membaik, menguntungkan, kita bisa memulai untuk masuk ke situ. Tapi pada saat ini sih memang belum gitu ya. Jadi strategi kita di portofolio kita lebih bullish ke konsumsi domestik, healthcare gitu ya. Kita menghindari basic material terutama semen. Kita bottom fishing di big banks. Kalau memang lagi ada koreksi murah, ya kita ambil kayak kemarin ya, bisa di bawah 2 kali price to book untuk bank-bank BUMN gitu. Itu jarang-jarang kan gitu ya. Ya kita ada masuk gitu. Terus Artinya kemarin sudah bottom begitu ya menurut Mandiri? Bisa saja lebih rendah lagi, tapi yang namanya bottom fishing kan ya kita ngelihat bahwa menurut kita sudah cukup lah gitu beli di situ, dan hari ini naik lagi gitu ya. Kalaupun nanti ada koreksi lagi, itu kesempatan untuk beli. Demikian Anneke. Baik.